Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Jadi tazkiyatun nafs ini labud. Tazkiyatun nafs ini labud, suatu keharusan. Wa qala Ibnu Sa'di fi tafsir qoulihi ta'ala wa dzalika jazaa'u man tazakka ay tatahhara minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. As-Sa'di menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa dzalika jazaa'u man tazakka, tadi telah disampaikan, yaitu surat Thaha ayat 76. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, ini adalah balasan bagi mereka yang melakukan tazkiyatun nafs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon kepadanya, kepada Allah, agar diberikan taufiknya dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, meningkatkan ibadah, serta kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahasan kita insyaallah fasal yang kedua, halaman 41, tentang makanat tazkiyatin nafsi fil Islam. Pasal yang kedua pada 39, halaman 39, atau ya, di situ dijelaskan ada 11 bab insyaallah. Bab yang pertama yang akan disampaikan oleh muallif hafizahullah, ma jaa fi makanati tazkiyatin nafsi fil Islam, akan kedudukan tazkiyatun nafs dalam syariat Islam. Al-muallif hafizahullah sebagaimana biasa menyampaikan al-ayat wal ahadits, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga menyampaikan nukilan-nukilan as-salaf, baik dari as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Qala al-musannifu hafizahullah, bab ma jaa fi makanati tazkiyatin nafsi fil Islam. Bab tentang kedudukan tazkiyatun nafs dalam Islam. Kalau pada bab-bab yang sebelumnya sifatnya masih muqaddimah, pendahuluan, bab-bab yang akan kita bahas masuk pada hakikat tazkiyatun nafs, kedudukannya, maknanya, mafhumnya, hukum-hukum terkait tazkiyatun nafs. Kemudian juga bahwasanya tazkiyatun nafs fadl min Allah. Bab yang pertama, kedudukan tazkiyatun nafs dalam Islam, dan dengan bab ini kita akan mengetahui akan pentingnya tazkiyatun nafs. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini, ayat-ayat yang disampaikan oleh muallif, sebagiannya telah
disampaikan sebelumnya. Salah satunya ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah disampaikan pada halaman sebelumnya. Pada halaman 28 telah disampaikan bahwasanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Al-Mu'allif telah menjelaskan pada bab yang sebelumnya, halaman 28, ayat ini menjelaskan bahwasanya at-tauhid, al-aqidah, merupakan asas tazkiyatun nafs. Mentauhidkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah, ini adalah pondasi dalam tazkiyatun nafs. Makanya apabila ada yang melakukan tazkiyatun nafs, namun dia tidak mengesahkan Allah, tidak ibadah kepada Allah, dia menyekutukan Allah, maka la naf'afi, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah dakwah, seruan semua an-nabi. Yang mana dalam ayat Allah Azza wa Jalla menjelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan tentang seruan dakwah semua al-anbiya, utusan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh telah kami utus, kata Allah, setiap umat seorang utusan. Apa yang dibawa oleh utusan ini? Ani'budullaha, ibadah hanya untuk Allah. Dan diciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wajtanibut taghut, kata Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi sesembahan selain Allah, at-taghut. Jadi ayat ini menjelaskan akan kedudukan tazkiyatun nufus fil Islam, bahwasanya sangat mendasar sekali, karena tazkiyatun nafs tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah, isti'anah kepada Allah, istighatsah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua ini pun telah disampaikan oleh muallif. Jadi di sini pemantapan kembali apa yang telah disampaikan oleh muallif, disampaikan ulang, ada kaitannya dengan makanah tazkiyatun nafs fil Islam. Pada ayat yang kedua, wa qala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini telah kita bahas, telah kita sampaikan di halaman 26 dan juga halaman 28 ya. Di halaman 28 telah disebutkan oleh muallif, juga muallif hafizahullah menyebutkan ayat ini bahwasanya at-tauhid adalah pondasi dalam tazkiyatun nafs. Huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus fil ummiyina, pada umat yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, artinya dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat. Sebagian menyampaikan ayat-ayat di sini adalah ayat al-kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di alam semesta, baik penciptaan langit, penciptaan bumi, lautan, gunung, daratan, dan yang lainnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan utusan Allah ketika diutus kepada umat, selain membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan
ayat-ayat al-kauniyah, menjelaskan ayat-ayat al-kauniyah, dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, yuzakkihim, mentazkiyah ummah. Artinya membersihkan hati al-ummah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang mana dahulu sebelum diutusnya utusan, sebelum diutusnya an-nabi, mereka dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini telah kita sampaikan pada bahasan yang sebelumnya, yaitu kaitan dengan tauhid adalah pondasi tazkiyatun nafs. Jadi sekali lagi, at-tauhid adalah pondasi dalam tazkiyatun nafs. Tauhid adalah pondasi dalam tazkiyatun nafs. Baik. Wa qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat yang ketiga yang disebutkan oleh muallif, surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10, dijelaskan oleh Allah. Dua ayat sebelumnya Allah menegaskan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan petunjuk kepada jiwa ini jalan yang sesat dan jalan yang baik. Artinya telah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal melalui nabi-nabinya, melalui rasulnya, dengan menjelaskan jalan yang hak dan jalan yang batil. Demikian pula Allah telah memberikan kepada jiwa, kepada nafs, petunjuk. Artinya apa? Siapa yang mengikuti petunjuk itu, apalagi kalau masih dalam fitrahnya, belum menyimpang, dia akan mudah menerima al-haq, menerima kebenaran, dan tidak akan menyimpang. Tinggal dituntun dengan ilmu, dikuatkan dengan ilmu. Karena apabila kalau tidak dikuatkan dengan ilmu, kemudian dia di lingkungan, di masyarakat yang tidak kondusif keagamaannya, dia bisa menyimpang nantinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jal menegaskan, sungguh beruntung siapa yang membersihkannya kembali kepada an-nafs. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka siapa yang menghinakannya, artinya menginjaknya, menghinakannya. Disebutkan di antara ucapan ahlul ilmi tentang ayat ini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Disebutkan qad aflaha man zakkaha man sa'a fi tazkiyati nafsih wa islahiha, yaitu siapa yang berupaya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa yang membersihkannya dengan dengan ketaatan, dengan amalan-amalan kebaikan, dan menjauhi segala kemungkaran kesesatan. Dia akan mencapai tazkiyatun nafs. Wa qad khaba man dassaha, dikatakan at-tadzkiyah huwal ikhfa. Al-'asi akhfa nafsahul karima bi fi'lil atham, yaitu siapa yang telah waqad khaba, sungguh celaka siapa yang menghinakannya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Jadi at-tazkiyah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi al-ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Akan disebutkan oleh muallif dan telah disebutkan sebelumnya
tentang ayat ini sebetulnya pada halaman 28. Pada halaman 28 itu ada penafsiran Ibn Abbas. Pada halaman 28 disebutkan akan penafsiran Abdullah Ibn Abbas tentang qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Ay man tazakka minasyirki. Yaitu yang membersihkan dirinya dari kesyirikan. Sama ayat ini pula demikian. Qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha sama dengan qad aflaha man tazakka. Siapa yang membersihkan dari kesyirikan? Karena satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Kemudian pada ayat yang ketiga, yang keempat, wa qala ta'ala wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ayat ini pun menjelaskan akan kedudukan tazkiyatun nafs fil Islam, akan pentingnya tazkiyatun nafs fil Islam. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Thaha ayat 75-76, wa may ya'tihi mu'minan. Siapa yang menghadap Allah, datang menghadap Allah dalam keadaan iman, qad amilas salihat, keimanan yang diiringi dengan amalan soleh. Banyak sekali keimanan-keimanan itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Pasti selanjutnya dijelaskan tentang amalan soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan tidak cukup dengan al-qalb, tidak cukup dengan hati saja, melainkan labud min amal. Man ya'tihi mu'minan qad amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang iman kepada Allah, menghadap kepada Allah dalam keadaan mukmin, qad amilas salihat, telah mengamalkan amalan saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi, yaitu apa? Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke surganya Allah. Jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Kemudian Allah mengatakan wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yang demikian akan didapat bagi mereka yang melakukan tazkiyah, yaitu tadi iman wal amal as-salih. Keimanan kepada Allah, keimanan yang tidak diselubungi dengan kesyirikan. Artinya dia mengesahkan Allah, ibadah untuk Allah, memohon untuk Allah, istighatsah, isti'anah kepada Allah, dan dia mengamalkan amalan as-salih, ketaatan-ketaatan, as-shalah, az-zakah, as-siyam, puasa, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka dia akan ditempatkan di jannah, dan ini bagi yang melakukan, inilah pahala balasan bagi yang at-tazkiyah, melakukan tazkiyatun nafs. Jadi di sini pun jelas bahwasanya pentingnya atau kedudukan tazkiyatun nafs dalam Islam. Kemudian pada ayat yang kelima, ayat ini pun telah kita jelaskan, telah lewat pada halaman 32. Wa qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang mengamalkan amalan yang saleh. Amalan yang soleh, mungkin mengingatkan kembali, amalan itu dinilai soleh apabila amalan itu ikhlas karena Allah, dan amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Amalan yang soleh, ikhlas karena Allah, dan mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
apabila ikhlas karena Allah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak bisa dikatakan saleh. Sebaliknya, amalan sesuai tuntunan Nabi tapi tidak ada ikhlas karena Allah, maka juga tidak dikatakan as-saleh. Siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah, wa huwa mu'min. Nah, ini ditegaskan kembali di sini. Makanya mereka yang tidak iman kepada Allah, mengamalkan amalan saleh, membantu fakir miskin, tapi dia tidak iman, la yanfa'uhu dzalik. Tidak ada manfaatnya. Mungkin di dunia dia dipuji oleh manusia, tapi indallah, di sisi Allah, la yanfa'uhu dzalik. Tidak ada manfaatnya. Wa huwa mu'minun, iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada Al-Quran, iman dengan hari akhir, sesuai dengan keimanan rukun iman yang 6. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberi penghidupan yang baik. Maksudnya apa? Fid dunya. Fid dunya. Dia akan dimudahkan, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini butuh keyakinan. Ini butuh kita meyakinkan diri kita. Artinya keyakinan yang tebal, yang kuat, bahwasanya janji Allah Azza wa Jalla kepada al-mu'min adalah hak, pasti akan terwujud. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas pahala dengan pahala yang baik atas apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka akan ditempatkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini telah kita jelaskan pada halaman 32, atau telah kita jelaskan ya. Wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ayat ini pun telah kita lewati pada halaman 28. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi mereka yang menyekutukan Allah, alladzina la yu'tuna az-zakata, yaitu yang tidak menunaikan tazkiyatun nafas, wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka ingkar dengan hari akhir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang ayat ini, tafsir ayat ini. Ayat surat Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7, alladzina la yu'tuna az-zakat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan hiya tauhid wal iman alladzi bihi yazkul qalb. Tentang tafsir ayat ini adalah yang dimaksud adalah tauhid. Alladzina la yu'tuna az-zakat, maksudnya ada tauhid dan keimanan, itu yang bisa membersihkan hati. Fa innahu yatadamman nafyal ilahiyyati ma siwal haq minal qalbi. Karena hakikatnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu yatadamman nafyal ilahiyyah, mengandung menafikan sesembahan-sesembahan selain yang hak, selain Allah yang ada dalam hati. Jadi hati itu dibersihkan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa isbat ilahiyatil haq fil qalb, dan menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi, menetapkan dalam hati. Wa qala Ibnu Qayyim, dinukilkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim, aktsarul mufassirin min as-salaf, kebanyakan ahli tafsir dari ulama salaf mengatakan yang dimaksud pada ayat ini adalah at-tauhid, syahadati alla ilaha illallah, syahadat alla ilaha illallah. Demikian pula dinukilkan oleh Sa'di dalam kitabnya Tafsir Sa'di, alladzina la yu'tuna az-zakat ay alladzina abadu min dunihi man la yamliku naf'an wala dharra wala mauta wala hayata wala nusyura wa dannasu anfusahum
fala yuzakkuha bitauhidi rabbihim wal ikhlasilah. Kalimat As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini dijelaskan bahwasanya celakalah bagi mereka yang menyekutukan Allah, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu yang tidak la yuzakkuha bitauhidi rabbihim wal ikhlasilah, yang tidak membersihkan hatinya dengan tauhid. Artinya dia menyekutukan Allah, tidak ikhlas ibadah untuk Allah. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka ingkar kepada hari akhir. Alladzina abadu min dunihi, ialah mereka yang ibadah kepada selain Allah, yang tidak memiliki nafa' wala dhar, tidak memiliki manfaat atau madarat, tidak bisa menghidupkan, mematikan dan membangkitkan. Wadannasu anfusahum, mereka menghinakan diri mereka dengan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita memahami ayat-ayat, kita lihat nukilan ahlul ilmi fi dzalik. Kita lihat, bukan kemudian alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak menunaikan zakah, tidak ada faedahnya. Al-kafir alladzi yusyrik billah Azza wa Jalla la yanfa'uhu dzalik. Tidak ada manfaatnya melakukan amalan-amalan ketaatan. Karena apa? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan la in asyrakta, Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah Muhammad, maka semua amalanmu akan hangus karena menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muallif menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hadisun azim, hadis yang panjang sebetulnya, namun diambil potongannya. Hadis tentang at-tuhuru syatrul iman, tentang menjaga kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Kemudian di akhir hadis itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik al-Asy'ari, Abu Malik al-Asy'ari ar-rawi, perawinya Abu Malik al-Asy'ari. Hadis ini menjelaskan tentang usul al-Islam. Di penghujung hadis ini, hadis itu panjang, di antaranya ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagi engkau dan juga sebaliknya bisa menghujat engkau. Kemudian Nabi mengatakan kullun nas yaghdu, bahwasanya setiap manusia itu akan yadhhab. Maksudnya apa di sini? Ghada yaghdu yadhhabu bakiran yas'ali nafsihi. Dia pergi keluar di pagi hari untuk melakukan aktivitasnya. Ada yang melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, maka dia telah yu'tik nafsaha, dia telah membebaskan dirinya dari adab Allah Azza wa Jalla. Ada yang berangkat di pagi hari maksiat kepada Allah waliyadzubillah, maka termasuk yubiquha, maka dia termasuk yang membinasakan atau mengotori dengan maksiat itu, maka dia akan binasa kelak. Jadi kullun nas yaghdu, setiap manusia, laki perempuan, yaghdu, yadhhabu bakiran, berangkat di pagi hari, yas'a li nafsihi, dia berupaya melaksanakan aktivitasnya. Ada yang mungkin nuntut ilmu, ada mungkin mencari nafkah, ada mungkin yang lainnya dan yang lainnya. Fabai'un nafsahu, dari manusia-manusia yang berangkat di pagi hari tadi itu, baik nafsahu, artinya ada yang menjual dirinya karena Allah, artinya dia menjalankan ketaatan kepada Allah, menuntut ilmu, mencari nafkah yang halal. Ada sebaliknya yang mentaati syaitan, mentaati hawa nafsunya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan famu'tiquha,
Mereka yang menjalankan ketaatan karena Allah, dia telah membebaskan dari azab an-nar, dari azab api neraka. Mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah, mencari nafkah karena Allah, menuntut ilmu, ataupun yang lainnya, maka dia hakikatnya telah menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Au mubiquha, sebaliknya, yang jalan untuk maksiat kepada Allah, yang jalan untuk mentaati syaitan, mentaati hawa nafsunya, maka dia telah membinasakan dirinya, dia akan menghancurkan dirinya, dia akan mendapatkan azab fil akhirah. Wanas qisman, manusia dua hal ini. Di pagi hari dia keluar, mungkin ketaatan yang dilakukan, atau sebaliknya. Tidak ada yang ketiga. Famu'tiquha au mubiquha. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita menggolongkan, kita termasuk yang mu'tiquha au mubiquha, gitu aja. Kita termasuk yang mana? Hadis ini hadis yang azim, hadis yang panjang sebetulnya, dan sangat agung sekali. Di dalamnya dijelaskan tentang keutamaan juga as-shalah, as-shadaqah, as-sabr, kesabaran. Banyak sekali panjang hadisnya. Di antara hikmah yang diambil dari hadis ini, di antara hikmah atau faedah yang dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang hadis ini, bahwasanya manusia, annal insana yukhad bi jarirati amalihi falyamal li nafsihi ma arad. Bahwasanya manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalannya yang dia lakukan. Apabila amalan ketaatan yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan tempat yang baik kelak. Sebaliknya, apabila amalan yang dilakukan maksiat kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya yang setimpal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini, hadis ini sesuai dengan ayat yang telah disebutkan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi aktivitas manusia begitu aja. Dua hal, kebaikan yang dicari di dunia ini, atau waliyadzubillah kejelekan. Mentaati Allah atau mentaati syaitan dan hawa nafsunya. Wa an Zaid bin Arqam, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini doa yang diajarkan oleh sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan oleh Zaid bin Arqam, dia mengatakan, aku tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali sebagaimana yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini senantiasa kita baca. Hendaknya senantiasa kita baca, kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki hati kita, memberikan ketakwaannya, membersihkan hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan lupa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan kemudian kita hanya membaca doa ini saja meninggalkan ketaatan, tidak juga. Kita membaca doa ini, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap kita menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Maksiat-maksiat yang Allah larang kita jauhi. Kita membaca, memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkanlah ya Allah jiwa ini. Anta khairu man zakkaha. Naam, hanyalah Allah Azza wa Jal yang bisa membersihkan hati kita dengan kita meningkatkan amalan-amalan kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan juga penjaga hati ini.
Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya muqallibal qulub." Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa? Allah Azza wa Jal. Sabbit qulubana ala dinik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ada di antara manusia yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Sebaliknya, ada di antara manusia yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada sebagian mukmin, sebagian manusia pagi harinya mukmin, siang harinya kafir. Waliyadzubillah. Ada sebaliknya, sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Waliyadzubillah. Yabi'u dinah bi'aradin minad dunya, menjual dirinya dengan, menjual agamanya dengan harta dunia. Waliyadzubillah. Apalagi di zaman al-fitnah, di zaman banyak godaan, banyak cobaan, fitnah syubuhat wasyahawat, maka hendaknya kita senantiasa membaca, memohon kepada Allah, memohon, membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muallif menyampaikan wa qala Qatada rahimahullah fi qawlihi ta'ala qad aflaha man zakkaha ay man amila khairan zakkaha bi ta'atillah. Ini penafsiran as-salaf tentang ayat-ayat Al-Qur'an surat Asy-Syams ayat yang ke-9 tadi. Sungguh beruntung siapa yang membersihkannya, yaitu apa? Man amila khairan, yang mengamalkan. Penafsiran as-salaf Qatada seorang tabi'in, man amila khairan, siapa yang mengamalkan kebaikan, melakukan kebaikan, menjaga salat 5 waktunya, melakukan puasa di bulan Ramadan, menambahkan dengan sunnah-sunnahnya, menunaikan zakatnya, melakukan amalan-amalan ketaatan, kebaikan, mengasihani yang miskin, memberi, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, semua kebaikan. Man amila khairan zakkaha bi ta'atillah. Jadi siapa yang mengamalkan kebaikan, dia telah membersihkannya dengan ketaatan kepada Allah. Wa qala rahimahullah. Ini juga masih penafsiran at-tabi'i Qatada fi qawlihi ta'ala qad aflaha man tazakka bi'amalin salihin. Sungguh beruntung siapa yang melakukan tazkiyah dengan amalan soleh. Ini penafsiran Qatada. Dan penafsiran ini tidak bertentangan dengan penafsiran Abdullah ibn Abbas yang telah kita lewati pada halaman 28. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwasanya aflaha man tazakka, pada man tazakka minasyirki, yang membersihkan hatinya dari kesyirikan. Tidak bertentangan dengan ucapan Qatadah, bahkan memperkuat. Kesyirikan adalah kekotoran yang ada dalam hati yang wajib dibersihkan. Jadi tazakka minasyirki, membersihkan dari kesyirikan, sama dengan melakukan amalan yang soleh. Artinya ketika kita membersihkan hati kita dengan dari kesyirikan, kemudian kita tumbuhkan, tanamkan, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, itu sama aja kita dengan melakukan amalan yang soleh. Wa qala Mujahidun rahimahullah fi qawlihi ta'ala wa qad khaba man dassaha ay man aghwaha, siapa yang menyesatkannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan kemungkaran-kemungkaran, mentaati syaitan. Wa qala al-Mawardi rahimahullah la budda min tazkiyatin nafsi wa la budda min tarbiyatiha wa illa baqiyat ala naqaisiha at-tabi'iyyah allati khuliqat 'alayha wa baqiya fiha ghairu dhalika mimma yaktasibuhu al-insan
natijata kaunihi baqiyan fi hadhihi dunya wad dunya mal'a bil awdari wal madari wal awsabi wal ilal. Dinukilkan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Adab Dunya wad Din. Tapi dikatakan oleh muallif lam ajidhu fihi hasaba bahsi. Dicari oleh muallif tapi tidak ditemukan. Ala kullin, di sini maksudnya adalah bahwasanya jiwa ini labud min tazkiyatin nafs. Harus dilakukan tazkiyatun nafs. Wala budda min tarbiyatiha. Harus dilatih dengan ketaatan-ketaatan, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dengan amalan-amalan baik. Wa illa, kalau tidak, baqiyat ala naqaisiha tabi'iyyah allati khuliqat 'alaiha. Kalau tidak, dia akan tetap dalam kekurangannya ketika dia diciptakan. Makanya dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan menanya kepada ahli ilmi, dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Ini penting semuanya ini. Untuk apa? Saling mengingatkan, menyampaikan tentang kebaikan, tentang al-haq. Kalau tidak, niscaya akan kosong terus, tidak ada pencerahan, dan akan dalam kesesatannya. Jiwa itu nanti akan selalu dalam kesesatannya nantinya. Jadi hendaknya dijaga. Apalagi kita alhamdulillah dikuatkan atau diberikan keimanan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita kuatkan keimanan ini. Ditanamkan keyakinan yang kuat dengan ilmu. Ilmu yang disampaikan oleh as-sahabah melalui Al-Quran dan Sunnah fahmi sahabah. Wa baqiya fiha ghairu dzalik mimma yaktasibul insan. Jadi kalau dibiarkan begitu saja jiwa ini, niscaya dalam kekurangannya yang Allah ciptakan, wa baqiya fiha ghairu dzalika, dan dia akan ya begitu, dia akan melakukan apa aja yang dia lakukan sesuai dengan nafsunya nantinya. Natijata kaunihi fid dunya, karena dia tinggal di dunia ini yang sementara ini, dia melakukan apapun. Wad dunya mal'a, sedangkan dunia ini penuh dengan bahaya, dengan musibah-musibah, dengan penyakit-penyakit, syubhat, syahwat. Kalau tidak dilakukan tazkiyatun nafs, kalau tidak jiwa ini kalau tidak dituntun dengan dilatih dengan ketaatan-ketaatan, maka akan menyimpang dengan keadaan dunia yang demikian. Jadi tazkiyatun nafs ini labud. Tazkiyatun nafs ini labud, suatu keharusan. Wa qala Ibnu Sa'di fi tafsir qoulihi ta'ala wa dzalika jazaa'u man tazakka ay tatahhara minasy syirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. As-Sa'di menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa dzalika jazaa'u man tazakka, tadi telah disampaikan, yaitu surat Thaha ayat 76. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, ini adalah balasan bagi mereka yang melakukan tazkiyatun nafs. Dikatakan oleh As-Sa'di, yaitu tatahhara minasyirki wal kufri wal fusuqi wal isyan. Tazkiyah itu dengan apa? Menjauhi, membersihkan dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi membersihkan hati dari kesyirikan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Imma alla yaf'alaha bil kulliyah aw yatub mimma fa'alahu minha wa zakka aidan nafsahu wa nammaha bil imani wal amali salih fa inna lit tazkiyati ma'nayaini at-tanqiyatu wa izalatul khubthi wa ziyadatu bi khusulil khair wa summiyatiz zakatu zakatan li hadainil amrayni. Jadi di sini kalau dia tidak melakukan, ya hendaknya dia kembali kepada Allah, taubat kembali kepada Allah atas apa yang dia lakukan. Jadi tazkiyah itu
dengan menumbuhkan keimanan-keimanan, dengan menumbuhkan amalan-amalan. Karena tazkiyah itu memiliki dua makna. At-tanqiyah wa izalatil khubsi, yaitu membersihkan, menghilangkan noda, menghilangkan kekotoran, kekejian. Waziyadah, makna yang kedua adalah annama, az-ziyadah, tumbuh dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. At-tazkiyah memiliki dua makna ini. Tanqiyah, membersihkan dan menghilangkan kekotoran, dan yang kedua menumbuhkan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya az-zakah dikatakan zakat karena dua makna ini. Nah, ini yang dikatakan oleh As-Sa'di. Jadi kesimpulan pada bab ini, mungkin sebelum saya bacakan fawaid, mungkin Hasan adzan dulu aja. Adzan saya bacakan fawaidnya, ada 9 fawaid. Baik, saya lanjutkan setelah adzan. Baik, saya lanjutkan sedikit tentang fawaid yang ada dalam bab ini. Qala muallif fihi fawaid. Ada 9 fawaid tentang bab ini, yaitu tentang makanat tazkiyatun nafs fil Islam, kedudukan dan pentingnya tazkiyatun nafs dalam Islam. Al-ula, makanatu tazkiyatun nafsi fil Islam. Jadi ayat-ayat yang telah disampaikan dan hadis Nabi SAW menunjukkan akan pentingnya kedudukan tazkiyatun nafs dalam Islam. Sebagaimana yang tadi Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini hakikat inti tazkiyatun nafs. Bahkan pondasi tazkiyatun nafs, ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ats-tsaniyah, ma'rifatu maqsad bi'tsatin nabi. Faedah yang kedua, mengetahui tujuan diutusnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pula utusan-utusan Allah yang lain yang sebelumnya menyeru, mengajak kepada at-tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, sungguh telah kami utus setiap umat seorang utusan, yang mana utusan tersebut menyeru, mengajak ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi at-taghut. Jadi tujuan diutusnya An-Nabi SAW mengajak umat, membersihkan hati umat dari kesyirikan, dan juga mengajak kepada tazkiyatun nafs. Ats-tsalitsa, faedah yang ketiga, fadl tazkiyatun nafsi wa 'idham thamaratiha. Keutamaan tazkiyatun nafs dan agungnya buah dari tazkiyatun nafs. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 75-76, siapa-siapa yang mendatangi Allah, menemui, menjumpai Allah, iman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan yang soleh, maka dia akan mendapatkan balasan apa? Jannatu adnin, mendapatkan pahala surganya Allah Azza wa Jalla yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ia kekal di dalamnya. Dan ini balasan bagi mereka yang melakukan tazkiyah. Ini keutamaan tazkiyatun nafs dan agungnya buah tazkiyatun nafs. Demikian pula pada ayat An-Nahl ayat 97 tadi, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan dunianya akan baik dan kelak di akhirat akan mendapatkan pahala balasan surganya Allah Azza wa Jalla. Faedah yang keempat, al-falahu fid darain mutawaqqifun ala tazkiyatin nafs wal khayba wal khusran ala tadsiyatiha. Keberuntungan di dunia dan akhirat, fid darain, istilah ad-darain ini dunia wal akhirah.
negeri akhirat, dunia dan akhirat, keberuntungan di dunia dan di akhirat, mutawaqqifun atau mutawaqqaf, terhenti kepada tazkiyatun nafs. Artinya yang tidak melakukan tazkiyatun nafs tidak akan mendapatkan keberuntungan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Di ayat yang lain, qad aflaha man tazakka wal khayba wal khusran ala tadzkiyatiha. Kegagalan dan kerugian bagi mereka yang menghinakan jiwanya, menyesat, mengikuti syaitan, mentaati syaitan, mentaati hawa nafsunya, tidak melakukan tazkiyatun nafs. Faedah yang kelima, ayatnya jelas tadi, waqad khaba man dassaha ya. Faedah yang kelima, al-wa'idu syadidu liman a'rada 'anit tazkiyah al-mahmudah wa dassa nafsahu bil ma'asi. Al-wa'id bukan al-wa'd. Al-wa'id asyadid. Al-wa'id itu ancaman. Ini faedah al-lughawiyah. Al-wa'id pakai ya, ada ya-nya, al-wa'idu ancaman. Tapi kalau al-wa'du adalah janji. Makanya dalam aqidah Ahlussunnah ada al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Al-wa'id syadid, ancaman Allah yang keras bagi siapa yang berpaling dari tazkiyah. Tazkiyah al-mahmudah. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah surat Fussilat ayat 6 dan 7, wa wailun lil musyrikin. Ini ancaman Allah Azza wa Jalla. Ancaman Allah Azza wa Jalla. Celakalah bagi mereka yang menyekutukan Allah, alladzina la yu'tunaz zakah. Ini ancaman yang keras bagi yang berpaling dari tazkiyatun nafs, wa dassa nafsahu bil ma'asi, mentaati syaitannya dengan melakukan maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, menyekutukan Allah. Al-faedah as-sadisa, faedah yang keenam, tazkiyatun nafsi takunu bitahqiqil iman wal a'malis salihah wal akhlaqil fadilah wa tarki ma yudaduha. Ini inti tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs yaitu dengan mewujudkan keimanan. Wujudkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita kepada Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Diwujudkan keimanan itu. Wal amal salihah, amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang soleh dilakukan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal akhlaqil fadilah, bersifat, berperilaku dengan akhlak yang baik. Wa tarki ma yudalduha, meninggalkan lawannya. Artinya lawannya itu meninggalkan menyekutukan Allah, meninggalkan amalan-amalan yang maksiat, meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Wa tarki ma yudalduha. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh, ma'rifatu akmalun nasi hayatan wa sa'adatan, mengetahui kesempurnaan manusia dalam hidup dan kebahagiaannya. Ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nahl ayat 97 tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah fid dunya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fil akhirah. Jadi manusia yang akan mendapatkan kesempurnaan hidup dan kebahagiaan yang mukmin, yang mengamalkan amalan as-saleh, amalan yang sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qudwah kita, uswah kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mewujudkan hal ini. As-saminah, du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yuzakkiya nafsah. Ini yang hendaknya kita hafal. Yang kedelapan, faedah yang kedelapan, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar Allah membersihkan jiwanya
Yaitu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa ini pendek singkat, hendaknya kita baca. Insyaallah antum ulangi 3 kali, 4 kali, insyaallah hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sahal dibaca dengan ikhlas dalam hatinya, insyaallah Allah akan mudahkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan yang terakhir, yang ke-9, inayatul Qur'ani was sunnah bibayani ma'alimi tazkiyatin nufusi bima yakfi wa yashfi wa yughni an ghairihima. Ini penting bahwasanya Al-Quran dan Sunnah telah memperhatikan dalam masalah tazkiyatun nafas dengan menjelaskan rambu-rambu tazkiyatun nafas dengan bima yakfi, cukup. Jadi siapa yang mencari tazkiyatun nafas selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan sesat. Kembali kepada apa yang difirmankan Allah dan Sunnah Nabi SAW. Bima yakfi wa yashfi wa yughni an ghairihima. Jadi Al-Quran dan Sunnah telah memperhatikan masalah tazkiyatun nafas dengan memberikan rambu-rambunya, penjelasannya, dasarnya. Bima yakfi, dengan sangat cukup, wa yashfi, dan memuaskan, wa yughni, dan tidak perlu kepada yang lainnya, tidak perlu kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah wa kalam as-sahabah, Al-Quran dan Sunnah wa kalam as-sahabah. Ini bab yang pertama tentang makanat tazkiyatun nafas fil Islam, kedudukan tazkiyatun nafas dalam Islam. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla doa yang telah kita sampaikan tadi melalui hadis Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik untuk dimudahkan dalam melakukan tazkiyatun nafas, dan semoga Allah mewafatkan kita husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.